Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada ya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan Allah, kelimpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi ya, dan selamat berjumpa kepada Bunda Idafa. Jadi ada yang tanya tadi pagi, yaitu adalah datangnya dari Bunda Idafa. Ya, pertanyaannya adalah sahabat begini. Pertanyaannya begini sahabat. Beliau curhatnya sahabat, yaitu adalah beliau seorang anak dan bapaknya itu, ayahnya menikah lagi, dan ketika menikah lagi itu kepada istri yang baru itu sering mengasih sembarang, mengasih mungkin uang bulanan lebih, mobil, sepeda dan lain-lain. Akhirnya harta bapaknya itu sampai habis dan terkuras. Sedangkan anak aslinya, anak kandungnya yang anak dari istri yang pertama ya, itu adalah disuruh kerja, tidak dapat bagian harta, warisan dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya dari Bunda Idafa itu yaitu adalah pertanyaan begini, saya harus bagaimana? Kesel, capek, marah ya, tapi bagaimanapun juga orang tua kita, itu harus bagaimana katanya. Beliau tanya tadi pagi. Jawabannya begini sahabat. Yang pertama adalah apapun alasannya, yang pertama adalah, saya kutip dari kewajiban yang pertama adalah seorang laki-laki itu boleh menikah 2, 3 atau 4 ya, boleh. Siapapun orangnya, laki-laki itu boleh melakukan menikahi 2, 3 atau 4 itu boleh. Cuma ketika menikah lebih dari 1 itu harus persyaratannya sahabat, itu harus adil. Antara tidak ada istilah istri baru, istri lama, tidak ada istilah itu. Semuanya harus adil. Adil dalam segala hal. Adil dalam segala kita menginap di rumahnya istri-istri kita, dan adil dalam segi pemberian nafkah dan lain sebagainya. Itu yang pertama, harus adil. Kalau kita tidak adil, berarti tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Dosa-dosa sahabat ya, dosa. Jadi jangan kalau nikah itu jangan mengedepankan nafsu belaka, tapi persyaratan nikah adil itu kita lakukan dan itu diterapkan. Itu yang pertama sahabat. Yang nomor 2 kepada Bunda Idafa ya, yang nomor 2 adalah apapun alasannya sahabat, itu tetap orang tuanya jenengan, orang tuanya sampean, seorang ayah yang ada daging sampean, apapun alasannya, dengan bagaimanapun kondisinya, tetap seorang ayah. Tidak boleh jenengan melawan, tidak boleh jenengan menghardik, menghina dan lain sebagainya. Tetap bagaimana? Tetap kita bantu, tolong, hargai, hormati, statusnya sampean sebagai anak, menyayangi dan hormat, patuh kepada orang tua. Kenapa kok begitu? Tahu tidak sampean ceritanya Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim itu seorang nabi. Nabiullah Ibrahim itu seorang nabi, tapi beliau punya ayah yang bernama Azar. Seseorang ayah atau ayahanda yang namanya Azar. Beliau pekerjaannya tukang buat patung, tukang buat berhala, dan beliau adalah tidak ikut Nabiullah Ibrahim,
tapi dia beragama Nasrani, ya, beragama Yahudi, ya. Pokoknya beragama di luar Islam. Nah, terus tapi ketika itu Nabiullah Ibrahim tak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh ayahnya dan tak pernah menegur dan menghardiknya Nabiullah Ibrahim kepada Azar, kepada ayahnya. Tetap menghargai, tetap menghormati, tetap hormat dan patuh taat kepada ayahnya, selama ayah itu tidak mengajak kafir, tidak mengajak syirik, dan tidak mengajak di luar ajaran yang kita kerjakan. Maksudnya tidak mencampur adukan agama. Itu yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Nah, ya, jadi yang kita lakukan tetap hormati, hargai, kita bantu semampunya, karena bagaimanapun juga itu seorang ayah darah daging kita. Yang nomor 2. Terus yang nomor 3, untuk khusus ke bundainya Dafar, yang nomor 3 adalah jenengan itu tetap bersabar, tetap semangat. Kenapa? Karena tidak usah terlalu menyalahkan ayahnya. Kenapa kok begitu? Semua itu memang ada kehidupannya masing-masing, ada takarannya masing-masing, ada takdir dan kodernya masing-masing. Semua itu tergantung dalam diri kita masing-masing manusia. Mau memilih jalan yang mana, mau melakukan langkah yang mana, itu semua tergantung manusia itu sendiri. Artinya namanya manusia, sahabat, tidak ada yang sempurna, ya. Pasti punya kekurangan. Saling melengkapi dan saling menyempurnakan itu hal yang indah. Apalagi jenengan seorang anak wajib menghargai, menghormati orang tua. Cuma sampean saja tetap bersabar, tetap semangat. Apapun yang terjadi, namanya hidup pasti butuh ujian. Tidak ada yang tidak ada ujian. Semua manusia pasti ada ujian. Kadang diuji dengan rumah tangga itu, kadang diuji dengan istri, ya, diuji dengan ekonomi, diuji dengan anak-anak kita, diuji dengan tetangga, diuji dengan mertua. Itu pun juga kadang diuji dengan saudara-saudara kita. Kadang kalau kita cukup sedikit, saudara-saudara kadang tidak akur dengan saudara, akur dengan mertua. Kadang istri kita sakit, istri kita sembuh, kadang keluarga kita ada yang selingkuh. Kadang semuanya berjalan normal, kaya, cukup, ya, dari tetangga sebelah kadang, ya, bencinya minta ampun, selalu menfitnah. Artinya kenapa? Manusia, sahabat, tidak ada yang sempurna. Memang harus banyak bersyukur, banyak bersabar, terus ibadah, melembutkan hati, sering sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, biar hati ini sejuk dan kita dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita semua berakhir dengan jalur husnul. Itu sahabat Bundai Dafar. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan kita semua ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak semuanya kita berakhir dengan yang baik, langkah yang betul-betul langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.